memperkuat hubungan kekeluargaan kita, hubungan persaudaraan kita, hubungan persahabatan dan hubungan persekutuan kita. Bagaimana caranya? Salah satu caranya dikatakan Tuhan Yesus dalam nats ini adalah jangan menghakimi. Coba kita ingat dulu Amang Inang. Bila kita bertemu dengan teman-teman kita, apa pokok pembicaraan kita yang terbanyak? Jujur saja, pasti yang paling banyak menjadi topik pembicaraan kita adalah tentang orang lain, bukan? Bila kita katakan, wah si Anu itu sombongnya bukan main, dalam diri kita langsung muncul perasaan bahwa diri kita ini tidak sombong seperti dia. Menurut Yesus, bila kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Bila satu jarimu menunjuk orang lain, ingat 4 jarimu yang lain sedang menunjuk dirimu sendiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 hingga ayat yang ke-42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Pada akhirnya sebahagian besar gereja sudah kembali beribadah di gedung gereja, tetapi harus tetap dengan ketat mengikuti protokol kesehatan, penuh dengan disiplin. Tetapi teman-temanku para lansia, senior citizen, ya kita masih harus tetap di rumah. Dan jangan sedih, tidak perlu sedih. Itu bukan diskriminasi, tetapi itu adalah kasih. Mereka mengasihi kita dengan meminta kita agar tetap di rumah, agar kita tetap sehat, kita makin panjang umur. Tetapi mari anak-anak dan para cucu-cucu kami, mari usahakanlah menyapa, usahakanlah menjumpai orang tuamu, menjumpai opungmu. Banyak dari lansia yang menjadi kesepian sekarang di saat COVID-19 ini. Mari kunjungi mereka, sapa mereka, tetapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Hibur hati opungmu, hibur hati mertuamu, hati orang tuamu. Dengan demikian maka ikatan kekeluargaan kita semakin kokoh. Dan itu pasti membuat kita semakin berbahagia dan semakin bersukacita. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus juga melalui nats khotbah hari ini mengajar kita agar kita memperkuat hubungan kekeluargaan kita, hubungan persaudaraan kita, hubungan persahabatan dan hubungan persekutuan kita. Bagaimana caranya? Salah satu caranya dikatakan Tuhan Yesus dalam nats ini adalah jangan menghakimi. Unang manguhumuhumi. Saya mulai dengan sebuah cerita yang diposting oleh teman di sebuah WA group. Begini dikatakan. Para sintua dan beberapa ruas sekitar pukul 10 pagi berbincang-bincang di halaman rumah pendeta. Tidak lama kemudian istri pendeta itu menuangkan cairan warna putih dan berbusa di gelas mereka masing-masing.
Melihat itu salah seorang dari sintua itu berkata di dalam hatinya, wah, gawat ini. Kayak ginilah kerjaannya para pendeta dan para haladu sekarang. Makanya semuanya menjadi berantakan. Sebentar lagi pasti mereka akan mabuk. Dan itu membuat bicara mereka akan ngaur, katanya dalam hatinya. Tetapi kemudian inang pendeta mengatakan, mari Amang, mari Inang, mari minum. Inang pendeta itu mempersilahkan. Ya, sintua tadi bingung, mau minum atau tidak. Lalu dia minum. Tetapi sesudah dia bingung, sesudah dia minum, dia kaget. Rasanya lain. Lalu dia memberanikan diri bertanya kepada inang pendeta, rasa tuaknya kok berbeda, kok lain? Inang pendeta itu tersenyum mengatakan, oh, Amang itu bukan tuak, itu adalah jus bengkuang. Memang warnanya persis seperti tuak. Tapi ini jus bengkuang yang menyehatkan Amang dan Inang, biar nanti semua pembicaraan ini menjadi pembicaraan yang indah. Semuanya mereka menjadi tertawa. Tetapi sintua yang tadi menjadi malu terhadap dirinya sendiri. Lalu dengan jujur dia mengaku, maaf. Hari ini saya mendapat pelajaran yang berharga agar jangan menghakimi orang. Karena tadi saya sudah sempat berpikir yang tidak tentang Amang pendeta, tentang Inang pendeta, tentang kita semua yang hadir di sini. Saudaraku yang dikasihi Yesus, Yesus dalam nats ini dengan keras melarang kita untuk menghakimi orang lain. Karena sangat-sangat berbahaya. Tetapi coba kita ingat dulu, Amang Inang. Bila kita bertemu dengan teman-teman kita, apa pokok pembicaraan kita yang terbanyak? Jujur saja. Pasti yang paling banyak menjadi topik pembicaraan kita adalah tentang orang lain, bukan? Karena kita sangat suka menilai orang. Dengan cara itulah kita merasa bahwa kita jauh lebih hebat. Bila kita katakan, wah si Anu itu sombongnya bukan main. Dalam diri kita langsung muncul perasaan bahwa diri kita ini tidak sombong seperti dia. Saudaraku, menghakimi yang dilarang Yesus di sini adalah sikap menempatkan diri kita sebagai hakim terhadap orang lain dan menjadikan orang lain itu sebagai orang yang terdakwa, orang yang salah. Dan orang yang suka menghakimi adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mengapa? Karena ukuran yang dia pakai mengukur orang lain itu adalah dirinya sendiri. Sikap inilah yang dilarang oleh Yesus. Karena menurut Yesus, bila kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Semakin banyak kita menilai orang lain, sebenarnya itu membuat semakin banyak kekurangan kita yang terungkap, yang tersingkap. Seperti kata para tua-tua, bila satu jarimu menunjuk orang lain, ingat 4 jarimu yang lain sedang menunjuk dirimu sendiri. Karena itulah Yesus mengatakan di ayat 38, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itulah yang akan diukurkan kepadamu. Mengapa? Karena kita punya Allah. Ada Allah yang hidup, yang melihat segala sesuatu yang kita perbuat, yang kelak. Itulah yang akan digunakan Allah untuk menghakimi kita menurut ukuran yang kita gunakan menilai, menghakimi orang lain itu. Karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang supaya kita tidak mau menghakimi orang lain? Ada beberapa. Yang pertama, caranya mari kenalilah dirimu dalam kesadaran yang penuh. Kenali dirimu dengan kesadaran yang penuh. Mengatakan, siapakah aku? Ada filsafat Sokrates yang mengatakan, gonoti se auto. Bila saudara ingin berbahagia,
kenalilah dirimu. Bagaimana caranya? Caranya pakailah ukuran Tuhan. Jangan pakai ukuranmu, tetapi hadapkan dirimu kepada Tuhan. Bila kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan sadar bahwa kita ini hanyalah butiran debu yang tidak ada apa-apanya. Saudaraku, saya pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan dalam penginjilan di Hagai Institute. Salah seorang narasumber mengatakan begini, jangan melihat dirimu di mikroskop, karena kamu akan kelihatan sangat besar, sangat hebat. Tetapi mari letakkan dirimu di atas teleskop, maka akan terlihat betapa kecilnya dirimu dibanding dengan jagat raya ini. Saudaraku, kesadaran seperti itulah yang akan membangun penghormatan kita terhadap sesama kita, terhadap semua yang di sekeliling kita, terhadap sesama manusia. Terutama itulah yang akan membangun rasa kagum kita, rasa hormat kita, dan rasa takut kita kepada Allah kita. Dengan mengenal diri secara penuh, di dalam kesadaran yang penuh, kita juga akan menyadari bahwa kita ini adalah juga orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Pengenalan seperti itu akan membentuk kita menjadi orang yang rendah hati. Seorang penulis menuliskan begini, sikap yang suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan melihat dosa-dosanya sendiri. Mereka berbuat demikian, mereka menghakimi adalah untuk membelokkan perhatian orang dari kesalahannya sendiri, dialihkan kepada kesalahan orang lain. Sehingga saudaraku, semakin merosot kesusilaan seseorang, maka semakin tajam penghakimannya atas orang lain. Itu berarti sebenarnya orang yang terlalu mudah menghakimi orang lain adalah orang yang punya borok yang lebih jahat. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa perempuan yang berzina. Nanti baca di Yohanes 8. Ketika orang banyak ingin menghukum perempuan yang kedapatan berzina itu dengan mengatakan apa hukuman yang layak bagi orang ini, Yesus berkata kepada orang banyak, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Di ayat 9-nya dikatakan, dan ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia, ini ada di bahasa Batak dan ada di bahasa Inggris di King James Version. Dikatakan di bahasa Bataknya, lahobi manasida sada-sada pinik cangni panggorani rohanabi. Mereka pergi satu persatu karena mereka dihakimi ditegur oleh hati nuraninya masing-masing. Saudaraku, mengenal diri haruslah dengan hati nurani. Bila demikian maka pasti kita akan mengenal secara benar siapakah saya. Lalu kita akan mengaku dengan sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah orang berdosa. Maka kita akan mengatakan seperti dikatakan dalam nas ini, di mataku ini ada balok yang harus kukeluarkan dahulu, baru aku mengeluarkan selumbar yang ada di mata orang lain. Dengan demikian kita tidak akan mau lagi menghakimi orang lain. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saudaraku, supaya kita jangan menghakimi adalah ingatlah bahwa pengenalan kita tentang segala sesuatu tidak pernah lengkap. Tidak pernah lengkap atau sempurna.
Sama seperti Bapak Sintua tadi. Dia tidak tahu bahwa jus bengkuang itu warnanya persis seperti tuak. Dia tidak tahu bahwa tidak semuanya yang berwarna seperti tuak itu adalah tuak. Ternyata ada juga jus bengkuang. Tetapi dia sudah sempat menghakimi. Orang yang suka menghakimi adalah orang yang merasa dirinya tahu semuanya. Padahal bagaimanapun hebatnya kita tidak akan pernah bisa tahu segala-galanya dengan sebenar-benarnya. Kita hanya mampu melihat sekecil bagian yang kecil saja. Dan yang ketiga cara supaya kita tidak menghakimi adalah, ingat firman Tuhan mengatakan bahwa tugas kita bukanlah menghakimi, tetapi apa? Mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28b. Dikatakan di sana, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dalam bahasa Bataknya disebut gabe si mata-matai. Apa artinya? Artinya kita harus memperhatikan, mengamati perilaku setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan bila mereka kita lihat ada punya kekurangan, ada punya kesalahan, maka kita harus menegurnya, tetapi dengan kasih. Dan tujuannya adalah supaya dia kembali ke jalan yang benar. Kita membantu dia untuk kembali menjadi, supaya dia menjadi selamat. Karena itu saudaraku, tidak menghakimi bukan berarti tidak menegur kesalahan, tidak berarti meniadakan hukuman, tidak, bukan. Bahkan harus. Tetapi standar ukuran yang kita pakai hanyalah firman Tuhan. Jangan gunakan dirimu atau yang lain. Dan tujuannya hanyalah untuk menyelamatkan, bukan untuk mempermalukan, dan bukan untuk menggosipi orang lain. Nanti baca itu di Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dan semuanya itu kita lakukan hanya karena kasih. Seperti Tuhan Yesus yang selalu melalui Roh Kudusnya menegur kita dengan kasih-Nya. Karena itu saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita membangun persaudaraan, membangun kekeluargaan yang semakin kuat dengan membuang roh yang suka menghakimi orang lain. Tetapi mari kita saling menguatkan dengan firman Tuhan, agar semua kita semakin kuat melawan virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Amin.